Ada kuntilanak sono. Ustaz, beneran? Enggak. Sono jauh. Ini turunan? Iya, ilmu turunan ada. Ilmu turunan kuburan. Iya, pocong tadi yang terakhir. Begini-begini itu kan Iya, pocong iya, itu. iya, iya. Iya. Iya, Yang tadi terakhir itu. ada bisikan, sekarang sedang tidak ada. Nggak ada. Kalau melihat kuntilanak masih tetap. Coba suruh deket kuntilanaknya ke sini. Bisa diminta nggak? Ya enggak. Tapi saya sering dipanggilin. Maksudnya? Nah, Kalau sekarang gantian malam-malam- dipanggil. Kalau malam-malam Sekarang dipanggil. tertentu yang laki-laki manggilin saya Dede, Dede. Terus gantian lagi malam Jumat perempuannya Dede, Dede. Coba panggilin coba, Bu. Ya enggak bisa. Kuntilanaknya. Gak bisa, justru mereka yang suka manggil-manggil Bu Dede. Mereka yang manggilin Iya, saya. yang manggilin dipanggil aja. Yuk ke sini, yuk ke depan, yuk. Coba Gitu. panggil. Panggilnya diucapin atau di dalam hati? Hei cewek cantik, ke sini. Rambut panjang, baju putih. Gak usah lah Ustaz, biarin Bener. aja. Ini hitam Pak Ustadz, matanya hitam. Oh, matanya hitam, dia kurang tidur. Memang kan jin nggak pernah tidur. Dia nggak pernah tidur. Karena dia akan banyak pasien jadi jarang tidur. Itu mah Ustaz. Oh iya. Coba dipanggil coba. Cewek cantik. Apa? Maksudnya gimana manggil? Iya, gak tahu. Lu panggil cariin lihat di mana jauh. Sini gitu aja. Sini di depan Coba saya. lihat sekeliling, lihat sekeliling ada nggak? Ayo. Mumpung ada saya, yuk nanti kenalan sama saya yuk. Astagfirullahaladzim. Aduh. Boleh banget. Udah ya? Udah. Udah yuk. Yuk dipanggil. Pak Ustadz minta didoain aja supaya sembuh. Minta doain aja supaya sembuh, nggak mau manggil. Ngeri ngelihatnya Pak Ustadz. Oh. Saya nggak Nanti berani gini aja. Ibu kan punya jurus muka cemberut tuh. Waktu dia Kerut. datang, cemberutnya keluarin. Jadi pokoknya ibu mukanya harus lebih ngeri daripada dia. Jadi justru kunti yang takut. Udah gitu. Kan biasa Bu Dede kunti. Jadi gini, dia deket gini kan. Kan gini biasanya dekat. Gini tuh. Terus pas Bu Dede kerut. Dia ngeri. Ustaz, malah jadi main-mainan nih. Mumpung dia ketakutan toh. Coba dipanggil ke sini. nggak bisa Pak Ustadz. Hah? Nggak bisa, nggak gitu. dipanggilin. Nggak bisa Pak, dia nggak mau. Coba dilihat di mana coba. Nggak bisa dipanggil. Bisa. Ih, tiba-tiba muncul loh Ustaz. Ih, jangan. Greng Hey. gitu. Ya, terus yang suaranya gede itu coba dicari. Lihat di mana itu panggil gantian nggak apa-apa. Ya. Nggak ada. Hah? Ya dilihat aja, jangan di ruangan sini, di jauh. Coba, mana dia ya? Sampai maram pakai Kalau saya nutup mata suka ada di mata. Nah coba tutup Sampai mata. sakit mata saya sakit banget. sok cobian. Biar nanti kan mau didoain, nanti langsung didoain. Iya. Ada? Ada di mata. Siapanya? Kuntilanak. Di mata? Iya. Oh, berarti di dalam tubuh ibu itu kuntilanaknya. Iya. Wah, bentar lagi ketawa nih. Olahraga dulu. Ya, siapa tahu. Wow, gitu. Ibu mau saya doain? Mau. Oh ya. Ibu namanya siapa tadi? Dede. Dedeh ya. Oke deh. Oke deh. Ya sudah saya bantu doa ya Bu. Ini Kang Mas sama Mbak Yu, Kang Mas Genderuwo sama Mbak Yu Kuntilanak dikeluarin mau ya? Oh ya, seluruh ilmu ibu yang ada di tubuh ibu mau dikeluarin. Yang dari orang-orang pinter, dukun dan sebagainya, tanda kutip juga dikeluarin mau. Sudah ke orang pinter, udah capek. Oh ya sudah, kalau udah capek pasti ke sini ya.
Ya sudah. Bu Dede aminin doa saya ya. Ibu-ibu aminin doa saya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa saya ya. Amin. Ustaz, ini ibunya. Ini ibunya Bu Dede. Ibunya? Ya, ini ibunya. Iya, panas. Tiba-tiba panas tadi Ibu gimana? Aduh panas. Panas, kujur tubuh tiba-tiba panas. Iya, iya Kak Evan. Makanya awal Ibu tadi teriak-teriak panas, panas gitu. Emang panas sekali badannya. Iya, sebelah. Panas, astagfirullah. Bu Dede gak usah berdiri dulu juga gak apa-apa. Sini dekat Jangan disuruh mama. berdiri, awas, nanti jatuh. Sini. Dri, jangan berdiriin dulu, sini aja dulu. Adim, la ilaha illallah. Ah. Evan, astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allah wala wala quwata illa billah. Jadi yang bereaksi tidak hanya Bu Dedehnya, ibunya pun seperti itu. Dia emang ada ilmu turunan sih. Ya. Itulah. Tadi teriak-teriak juga. Apa tadi? Jangan keluarin. Suruh siapa mau keluarin gitu. Iya. Apa? Tolong dikeluarkan, jangan dikeluarin. Apa itu? Tolong dikeluarkan. Oh jangan dikeluarin maksudnya. Terus? Iya, tadi gitu. Apa? Kalau di rumahnya katanya takut kalau itu. Ya, terus tadi juga yang ketawa-ketawa justru ibunya yang hihihi gitu. Stop. Ada kuntilanak sono. Ustaz, beneran? Enggak. Sono jauh. Ini turunan? Iya ilmu turunan ada. Ilmu turunan kuburan. Iya pocong tadi yang terakhir. Begini-begini itu kan pocong itu. Iya. Iya. Iya, Yang tadi terakhir itu pocong lari-lari itu kan ngebut itu kalau nggak dipegangin ya terbang itu. Gitu. yang tadi lompat-lompat di tempat itu kan tuk gitu. Iya itu. Pocong lagi action depan kamera. Tapi mudah-mudahan nggak dilihat KPI ya. Enggak, kali ini juga emang. Iya memang nggak tahu ya. Iya kan kita nggak menyadarkan juga. Bu Dede? Lemes ya? Hah? Capek. Iyalah. Tadi ibunya pas sudah sadar, imamah langsung gitu. Ini mama gitu. Iya. Padahal tadi ibu menjambak anak sendiri, jilbabnya ditarik tadi. Nggak tahu, nggak sadar. Iya. Iya marah tadi katanya dikeluarin. Gimana kondisi sekarang Ustaz? Keluar, Mbak Dedeh keluar, Bu Dedeh keluar. Punyanya ibu juga ikutan keluar tapi nggak maksimum aja. Karena tadi Ustaz fokusnya. Saya fokusnya ke Bu Dedeh. Oke, jadi Bu Dedeh memang secara tidak sengaja diturunkan oleh ibunya. Iya. Itu kok ada dari kuburan bisa masuk sini gimana ceritanya? Kayaknya ada mantra dulu diturunin dari orang tua sebelumnya. Jadi bacaan-bacaan gitu, dikiranya bacaan itu bacaan untuk ngusir yang jin-jin begituan, tapi nggak taunya malah temenan. Sesudah sakit, saya dikasih doa Sulaiman sama almarhum bapak saya. Doa Sulaiman. Ya, oleh almarhum bapaknya. Iya. Di rumah berarti selain Bu Dedeh, ibunya juga selalu gitu juga atau baru sekarang? Kalau ibu saya suka kesurupan. Emang ya, kalau Bu Dedeh sebetulnya jarang kesurupannya? Enggak pernah. Nggak pernah, Baru kali baru ini. sekarang tadi Iya, itu. iya. Makanya tadi diceritain keluhannya nggak pernah ngomong kesurupan tapi suka didatengin, suka melihat, suka mendengar. Bereaksi baru di sini. Kalau ibunya memang suka seperti itu. Di keluarga cuma berdua saja yang seperti ini. Iya. Bu Dedeh tadi larinya bagus loh. Bukan. Tadi sadar nggak Bu? Kalau hati sadar, tapi ini nggak bisa Oh, nggak Kendalikan. bisa direm ya. Sadar. Iya sih. Cuman hati saya kenapa kenapa, tapi pas lama-lama nggak ingat. Iya. Pas gitu-gitu, lo kok kia oke gitu. Pas jatuhnya nggak ingat. Pas jatuh nggak ingat. Kayak orang naik jackhammer itu. Cahaya mau keluar. Berasanya. Heeh. Sekarang nggak? Kelihatan cahaya mau keluar. Cahaya mau keluar. Iya, memang yang di mata kan tadi. Dari sini. Langsung saya lap. Ya nggak itu ingat. itu makanya kalau orang bilang
Nur, hati-hati loh ya dengan bilang Nur Ilahi, Nur Muhammad ya. Ini cahaya kalau orang nggak tahu kan dibilang Nur Ilahi juga. Padahal itu ya Nur Kuntilanak aja menurut saya. Iya serius. Iya Nur Kuntilanak, Nur Pocong, Nur macam-macam. Jadi harus hati-hati seperti itu. Rumah suka takut. Takut ada apa nih? Ya maksudnya kayak banyak itu makhluk gitu. Berasanya. Ya anak saya juga melihat. Hmm. Anak saya melihat. Di rumahnya juga katanya berasa banyak. Lah ya banyak wong indukannya di dalam tubuhnya Nah, masing-masing. ini supaya tidak takut lagi, supaya rumahnya lebih hangat, itu gimana Ustaz? Ya sebenarnya itu kalau kita tidak memusuhi jin, itu sebenarnya jin itu juga nggak banyak di rumah. Kita sujud pada Allah Ta'ala serius, tidak aneh-aneh. Tidak bawa mantra-mantra dari luar ke rumah gitu ya. Tidak bawa mantra-mantra isim, sabuk, keris dan sebagainya itu rumah aman sih insya Allah ya. Paling hanya cuma jin itu jin yang numpang untuk tidak kepanasan dan tidak kehujanan. Nah, itu kalau jin seperti itu biarlah mereka hanya numpang. Ya. Kayak istilahnya kayak orang, mohon maaf ya, kayak pengemis yang berteduh di rumah kita, ya masa kita usir sih. Gitu. Jadi masing-masing aja. Iya Tapi masing-masing. kalau yang mengganggu itu justru yang kita undang sendiri. Ya seperti itu kan kadang nggak tahu. Karena baca ini kan nggak tahu. Makanya kan beberapa kali kita melihat semakin dia baca-baca amalan, semakin rumahnya penuh. Ya, ya. Iya kan? Makanya kalau mau baca Al-Quran untuk Allah Niatnya saja. lillahi ta'ala malah Salah satu yang bagus. dilakukan bisa seperti itu Ustaz, di Iya, rumahnya baca baca Quran, tapi Quran niatnya karena diniatkan Allah. bukan untuk mengusir. Bukan untuk mengusir, karena Allah aja udah. Mereka malu kok nanti, jin itu malu, serius. Malu dia pergi sendiri gitu. Karena rata-rata jin pocong, kuntilanak, genderuwo itu kan nggak muslim. Jadi kalau kita baca Quran dia dari situ ya nggak apa-apa. Makanya ada kuntilanak, ada orang sholat nggak panas. Yang tadi dibahas. Iya, sebenarnya saya memberikan pertanyaan yang untuk diketahui orang banyak. Nah itulah cirinya. Pocong itu atau kuntilanak itu sebenarnya nggak takut dengan orang sholat. Itu harus diketahui. Karena memang sholat itu tidak bisa untuk ngusir mereka. Bukan. Sholat itu ibadah, bukan alat untuk ngusir. Sholat, puasa, baca Quran itu ibadah, bukan alat untuk ngusir sebenarnya. Tapi kalau sholat kita khusyuk benar, Khusyuk, Allah mengatur. amal solehnya ada. Nah, akhirnya dia akan pergi Dia sendiri. akan malu, Oke. malu. Kuncinya malu, bukan takut, malu dia pergi. Malu dia. Oke. Gitu. Masuk ya Bu ya? Ngerti ya? Paham semuanya? ya Bu? Ya, Oke, paham ya? paham. Gitu. Jadi jangan untuk ngusir. Kalau Iya. dia diusir, dia balik lagi bersama temannya. Ya. Oke. Mengerti Ustaz? Iya. Gimana ini Mama sama Bu Dede sudah? Alhamdulillah sangat kuat kiatnya Tati. Sok. Aduh. Untung caketnya. Ya. Waduh. Bu Dede ini canggih banget tuh Ustaz. Bisa melipat rumput saya Ustaz. Rumput loh bisa dilipat Ustaz. Kuat banget. Itu saking cepet larinya itu. Sampai rumput itu terbang. Kita lanjut Ustaz. Tarik mas. Tarik. Sini. Bismillah. Oh iya. Dia mau ngucapin Oh, iya, iya. makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Belum ngucapin makasih warahmatullahi katanya. wabarakatuh. Iya. Mudah-mudahan ya langkung haneuten istilah nama buminanya lebih hangat rumahnya. Alhamdulillah. Ke sini. Amin. Iya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartati dari Cibubur. Kenapa Bu Hartati? Dari kecil saya emang udah sakit-sakitan Pak Ustadz. Hartati. 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 Iya. Pakai Soeharto enggak? Apa? Pakai Soeharto enggak? Oh bukan. Beda. Oh beda. Beda namanya aja sama. Oh sama. Ya. Dari kecil saya sakit-sakitan ya Pak. Kayak Irfan, Pak Ustadz. Sampai detik ini. Sakit-sakitan itu sakit apa saja? Saya pernah dioperasi tumor payudara. Dari kecil? Enggak,
Dari Kita ngomong kecil dari dulu. kecil. Kita ngomong kecil kan tadi bilang. Sering. Waktu kecil sakit-sakitan. Saya nanya sakit apa saja? Tumor payudara. Kalau tumor payudara itu bukan sakit-sakitan namanya. Itu sakit beneran. Kalau sakit-sakitan itu mirip kuda-kudaan, itu dari plastik, Sakit dari bohongan. kayu. Iya. Ini kalau ini sakit-sakitan banyak sekali sakitnya. Waktu kecil apa? Sampai keluar masuk rumah sakit kah? Sering berobat dulu ibu sama bapak ngajakin ke mantri. Mantri, Heeh. mantri itu dokter kan? Maksudnya bukan dokter, yang bisa ngobatin. Ya, ya kayak dokter, udah kayak dokter deh. Iya, Mantri itu yang Iya. panggilan itu loh biasanya. iya. Sering apa namanya pusing, panas, pokoknya sering pusing, Itu panas waktu masih kecil, kecil, waktu betul. masih kecil. Terus Pas ketika yang tadi tumor payudara itu, dari pas udah dewasa sampai menikah pun sakitnya masih seperti itu. yang seperti kecil Iya, itu panas, iya, apalah apa panas. ya. Dan saya memang pernah kesurupan, bahkan mungkin hampir sering. Sering atau pernah? Sering. Oke. Sering. Tadi yang maaf yang tumor payudara itu setelah menikah. Setelah menikah. Ya. Setelah menikah, janda. Iya. Sudah pisah Yang sekarang. sudah pisah. Ketika tapi sudah sekarang pisah saya baru iya. tumornya Iya, tapi sekarang saya alhamdulillah sudah menikah. nikah Yang kedua lagi. iya. Ya. Pada saat saya jadi janda, saya sakit tumor payudara tapi udah dioperasi. Terus juga sering sakit kepala, pusing, terus perut sakit, tipes. Kemarin saya habis tipes lagi sampai berapa? Ada 10 hari itu. Sampai diopnam. 3 kali masuk rumah sakit. Kalau misalnya kambuh, paling saya di rumah karena saya kan punya anak kecil. Jadi saya kasihan Rawat sama anak jalan saya, ya? ya rawat jalan aja. Nah pada saat saya waktu itu kerja, saya kan kerja. Alhamdulillah saya kerja di tempat kerjaan. Udah lama saya nggak pernah kesurupan, tapi di tempat kerjaan itu saya kesurupan. Sampai di rumah pun saya diganggu. Dan saya ingat banget pada saya mau sholat isya, itu saya diganggu sama makhluk buruk dengan pakaian merah, rambut gimbal, mukanya berdarah. Itu saya lagi sholat isya sampai untuk takbir aja saya susah, tapi saya mau sholat, saya mau ibadah, mau sholat. Baru pertama kali makhluk itu muncul? Iya, tapi di penglihatan saya nggak berwujud. Nggak ngelihat tampak di depan, tidak. Tapi ada di bayangan iya, gitu? Iya. Tapi alhamdulillah saya langsung takbir, akhirnya bisa menyelesaikan sholat isya. Pada saat saya kesurupan di kerjaan kan, sering kesurupan itu teman-teman di kerjaan ngadain pengajian, emang itu ya di kerjaan saya tiap bulan itu ngadain pengajian tiap bulan. Pada saat di situ pengajian selesai, saya dikasih minum air. Saya lebih kaget lagi, malah saya ngaum. Mengaum ketika sudah diminumin air putih? Iya. Sadar nggak sadar itu pas Antara mengaum? sadar nggak sadar, suara harimau keluar. Padahal biasanya tidak? Padahal biasanya tidak. Emang air putihnya diapain? Kita juga suka ngasih air putih, tapi ya memang karena ketika jamaah kehausan kasih air putih di sini ya? Iya. Emang air putih ngapain itu air putih? Habis pengajian itu ya habis dibacain doa-doa itu kata ibu-ibu ya udah kamu minum kata gitu. Saat itu Itu juga langsung gimana mengaum? itu air putihnya gimana kok dibacain doa-doa pengajian gimana sih? Jadi diadakan pengajian khusus karena Mbak Hartati ini kesurupan di tempat kerja. Di tempat kerjanya ini diadakan pengajian. Terus? Airnya Habis baca yasinan, terus tahlilan itu jadi air putihnya. Kan jadi ibu-ibu kalau misalnya lagi pengajian itu ibu-ibu pada naruh air. Buat Pada apa naruh air gitu itu? kan. Jadi air doa diminumin biasa ke sebutnya saya. Ustaz. Iya. Iya. Terus Air apa namanya? Air doa. habis diminumin langsung perut saya mual hebat. Saya langsung muntah, terus ngaum.
Masih beberapa bulan itu saya masih seperti itu.